Shalom, Bapak-Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam semuanya. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Penatua Samuel Yepande. Mari kita bersatu duduk. Terima kasih. Sebelum kita memulai ibadah kita, Bapak-Bapak, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan melakukan yel-yel PKB terlebih dahulu. Saya berharap kita nggak lupa semuanya ya terhadap yel-yel PKB. Siapa kita? Di mana dia? PKB. Kita ulangi sekali lagi ya. Siapa dia? Di mana dia? Ini dia. PKB. Terima kasih. Kita akan menyanyikan Mars PKB. Untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar kepada kita. Marilah kita memulai ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 6. Tuhan Allah namamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Di tengah keadaan yang seperti ini Tuhan, di tengah pandemi COVID yang sedang melanda Indonesia dan melanda kota Sidoarjo juga ya Tuhan, kami akan melangsungkan ibadah Pelkat PKB dalam bentuk online ya Tuhan. Ini semua karena kasih dan anugerah yang Kau berikan bagi kami, sehingga acara Pelkat PKB ini boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami. Tuntun dan bimbing kami semua, para pelayan yang bertugas pada hari ini Tuhan, agar seluruh rangkaian ibadah minggu, seluruh rangkaian ibadah Pelkat persekutuan kaum Bapa boleh berlangsung dalam kasih dan persekutuan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 6 yang akan dilakukan secara berbalasan. Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang padanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Ya, demikian jauh pembacaan Mazmur kita. Kita menyanyi Kitab Bakti 22, Besar dan Ajaib. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku biarkan hidupku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini.
betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Selama ini aku biarkan hidupku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, taruhlah perkataan-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini, agar kami semua mengerti isi hati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Nehemia pasal 12 ayat 31 sampai 37 yang mengatakan, "Lalu aku mempersilakan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan kubentuk dua paduan suara yang besar, yang satu berarah ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalannya Hosaya dengan sebagian dari pemimpin orang Yehuda, pula Asaria, Esra, Mesulam, Yehuda, Benyamin,
Semaya, dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Sakaria bin Yonatan bin Semaya bin Matanya bin Mika bin Sakur bin Asaf, dan saudara-saudaranya, yakni Semaya, Asarel, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Yehuda, dan Hanani, dengan bunyi-bunyian Daud, abdi Allah itu, sedang Esra, ahli kitab itu, berjalan di depan mereka. Lalu pintu gerbang mata air mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud, pada jalan pendakian tembok lewat istana Daud, dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak-bapak dipersilakan duduk kembali. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini adalah rangkaian dari sebuah perikop tentang upacara atau ibadah pentabisan tembok Yerusalem. Yang hal itu dapat kita baca dari ayat 27 di pasal ini. Tembok Yerusalem sangat berarti maknanya bagi umat Israel, karena itu merupakan simbol penyertaan dan pertolongan Allah bagi kehidupan mereka. Maka dalam perayaan pentabisan tersebut, umat Israel menaikkan sembah dan syukur serta pujian kepada Allah, sekaligus menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain, bahkan kepada dunia, bahwa Allah yang mereka sembah, yaitu Allah Yahweh, adalah Allah yang nyata dan Allah yang hidup. Oleh karenanya, dalam perayaan tersebut, Nehemia membentuk dua paduan suara yang besar, yang bertugas menyanyikan puji-pujian syukur dan sembah kepada Allah mereka itu. Kaum bapak yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah yang orang Kristen imani adalah Allah yang hidup, adalah sebuah pernyataan iman orang percaya yang sulit dibantah oleh argumentasi apapun. Bukan sekedar fantasi atau cerita fiksi, tapi sejarah mencatat banyak fakta bahwa dalam kitab Perjanjian Lama banyak diceritakan tentang Allahnya orang Kristen yang hidup itu. Siapa yang begitu kuat dan besar kuasanya, yang Musa andalkan sehingga dia bisa membawa bangsa Israel menyeberang Laut Merah atau Laut Tiberau dengan berjalan di antara dinding air yang terbelah. Kuasa apa yang menjawab permintaan Musa dan bangsa Israel, yang bisa mendatangkan roti dari langit dan air dari batu di tengah padang gurun yang gersang tanpa kehidupan, kalau bukan kekuatan dari suatu pribadi yang hidup dan berkuasa? Siapa yang bisa memenangkan bangsa Israel dari perang melawan bangsa Amalek dan bangsa-bangsa lainnya tanpa mereka harus berperang, kalau bukan kekuatan dari suatu pribadi yang hidup? Bahkan dari bacaan kita tadi menunjukkan betapa Allahnya bangsa Israel, Allah yang kita imani sampai saat ini, adalah sungguh Allah yang hidup. Jadi sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang hidup, rasanya memang sulit terbantahkan. Kaum bapak sekalian,
konsekuensi dari pengakuan iman percaya kita bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup adalah kita pun harus mengakui bahwa Allah kita yang hidup itu adalah Allah yang punya kepribadian dan punya perasaan. Karena dia hidup, maka dia punya perasaan. Itulah sebabnya beberapa kali Alkitab mencatat bahwa Allah kita bisa marah, bisa sedih, bisa kecewa, bisa senang, dan juga bisa cemburu, karena dia punya perasaan. Jadi kegiatan ibadah, penyembahan syukur dan puji-pujian sebenarnya adalah kegiatan umat yang melayani perasaan Allah untuk menyenangkan Allah. Hari ini kita berbicara tentang puji-pujian bagi Allah. Allah begitu respek dan bahagia dengan puji-pujian yang dinaikkan oleh umatnya. Itulah sebabnya Allah berkenan duduk dan bertata di atas puji-pujian umatnya. Beberapa kali, namun harus kita akui Bapak-bapak sekalian, bahwa kadang juga Allah marah dan benci dengan puji-pujian yang dinaikkan umatnya. Beberapa kali Alkitab mencatat Allah pernah tidak suka, marah dan membenci puji-pujian yang dinaikkan umatnya Israel. Dalam kitab Amos pasal 5 mencatat itu dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa tidak semua puji-pujian yang dinaikkan umat kepada Allah selalu berkenan kepada Allah. Jika umat Tuhan menaikkan sembah, syukur, dan puji-pujian bagi Allah, sebenarnya yang dilakukan adalah umat sedang melakukan tindakan menyenangkan perasaan Allah. Jadi, kalau sembah, syukur, atau puji-pujian yang kita naikkan kepada Allah tidak diterima alias ditolak oleh Allah, maka tentu ada yang salah dengan puji-pujian tersebut. Kenapa Allah menolak, membenci, bahkan marah dengan puji-pujian yang dinaikkan bangsa Israel seperti yang dicatat dalam kitab Amos pasal 5 tadi? Tentu karena Allah tahu bahwa sesungguhnya puji-pujian yang mereka naikkan tersebut bukan untuk menyenangkan perasaan Allah, tetapi untuk tujuan lain atau terselip tujuan-tujuan lain. Ingat, karena Allah kita adalah Allah yang hidup, maka tentu Allah punya perasaan. Dan kalau Allah punya perasaan, maka pasti ada saatnya ada perasaan cemburu. Kecemburuan Allah pun dicatat di beberapa kali dalam Alkitab, seperti dalam Keluaran pasal 20 ayat 5, 2 Korintus 11 ayat 2, Nahum 1 ayat 2, Mazmur, Yeskiel, dan lain sebagainya. Kaum bapak yang dikasihi Tuhan, ibadah, penyembahan, hormat, dan puji-pujian itu semua milik Allah, semata-mata hanya bagi Dia. Hanya Dia yang layak untuk menerima itu. Adalah hak Allah untuk cemburu ketika ibadah, penyembahan, hormat, dan puji-pujian yang diberikan dengan tujuan-tujuan lain. Manusia atau bahkan sebagian besar umat Tuhan masih lebih senang menyenangkan diri sendiri daripada menyenangkan Tuhan. Saat kita bernyanyi, katanya memuji Tuhan. Saat mereka membentuk kelompok paduan suara, vokal grup atau nyanyian solo, katanya untuk memuji Tuhan. Tapi apakah benar tidak ada tujuan lain yang terselip di dalamnya? Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di Muger dulu agak kelabakan juga mengatur para pengisi pujian dalam peribadahan. Ada yang mau kalau di momen-momen ibadah tertentu saja, misalnya Natal, Paskah, dan lain-lain, jamnya juga dipilih jam pagi atau jam sore, belum juga tempatnya. Kalau terjadwal kenanya di pos pelayanan, biasanya pengisi pujian kosong.
Kalau pas kena jadwalnya ibadah perayaan hari-hari gerejawi, atau pas mengikuti lomba misalnya, semua berlatih dengan bagus dan dengan serius. Apalagi kalau ikut lomba, seminggu bisa latihan 3 sampai 4 kali. Tapi kalau ibadah biasa, latihannya sebulan sekali saja, susahnya setengah mati. Saya kadang-kadang bingung juga bapak-bapak sekalian. Kalau pelayanan seperti ini, puji-pujian itu ditujukan untuk Tuhan yang mana? Tuhan yang ada di ibadah minggu biasa, atau Tuhan yang ada di ibadah perayaan gerejawi, atau jangan-jangan Tuhan yang ada di tempat-tempat lomba? Saudaraku, sedikit saja motivasi kita melenceng dari apa yang sesungguhnya, yaitu hanya untuk Tuhan, pasti Tuhan cemburu. Misalnya, kita naikkan puji-pujian katanya bagi Allah, tetapi ada terselip sedikit tujuan yang lain, agar dipuji orang. Karena suaranya bagus, nyanyiannya dikemas seindah mungkin agar orang terpesona. Saudara, motivasi yang terselip ini pun dapat membuat Allah cemburu. Ada juga orang memuji Tuhan, katanya memuliakan Tuhan, tapi tujuannya adalah komersial. Ada juga orang memuji Tuhan, katanya memuliakan Tuhan, tapi tujuannya untuk popularitas. Kaum bapak yang terkasih, kalau kita mau memaknai lebih dalam tentang inti dari sebuah nyanyian yang menyenangkan perasaan Tuhan, sebenarnya bukan sekedar indahnya syair, merdunya lagu, dan harmoninya irama yang dibawakan, tetapi kesungguhan hati yang memuji itu yang terpenting. Kalau kita berbicara tentang hati yang memuji, berarti kita sedang berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama, apakah sang pemuji benar-benar dengan kerendahan hati ingin menyenangkan perasaan Allah? Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Sedikit saja ada terselip motivasi lain dalam puji-pujian kita. Misalnya agar kita dipuji orang, bahwa nyanyiannya bagus, suaranya indah, penampilannya menarik, maka sesungguhnya kita tidak sedang memuji dan menyenangkan Allah. Kadang kita juga berusaha bernyanyi dengan baik agar kita tidak dipermalukan oleh jamaat yang mendengarkannya. Nah, hal-hal kelihatan sepele ini seperti hal-hal yang kelihatan sepele seperti ini, bapak-bapak sekalian, sangat menyakitkan perasaan Allah, dan bukan tidak mungkin puji-pujian kita tidak diterima. Yang kedua, berbicara tentang hati yang memuji, berarti kita sedang berbicara tentang apakah perasaan atau pikiran, kemudian tutur kata, dan sikap hidup dari sang pemuji sudah sesuai dengan isi pujian yang dinaikkan kepada Allah. Orang bisa bernyanyi dengan tema kasih itu lemah lembut, panjang sabar, memaafkan, dan lain-lain, tetapi sikap hidupnya sang penyanyi tidak pernah sabar terhadap anak misalnya, tidak mudah memaafkan istri, tidak lemah lembut pada orang-orang di sekitarnya, alias tidak bisa mengendalikan emosi pada orang-orang sekitar. Lalu pada saat nyanyian itu dinaikkan kepada Allah dengan tema lemah lembut, panjang sabar, dan memaafkan, Tuhan pasti bilang, puji-pujian Anda yang Anda naikkan kepadaku tidak sesuai dengan sikapmu. Maka jangan heran kemudian Tuhan bilang, aku tidak berkenan dan muak dengan puji-pujianmu itu. Maka kesimpulan khotbah tentang puji-pujian malam ini untuk bapak-bapak sekalian dan saya, yang pertama, puji-pujian yang berkenan kepada Allah bukan persoalan indahnya syair, bukan persoalan merdunya lagu, bukan juga persoalan harmoninya irama, apalagi dengan improvisasi bernyanyi. Yang kedua, puji-pujian yang berkenan kepada Allah
bukan masalah tempat dan waktu. Bukan harus bernyanyi di dalam gedung gereja ini baru puji-pujian kita diterima oleh Allah. Bukan juga bernyanyi pada saat peribadahan baru puji-pujian kita diterima Allah. Apalagi kalau kita bernyanyi untuk lomba-lomba. Yang ketiga, tetapi puji-pujian yang berkenan kepada Allah adalah bagaimana sikap hati dari sang pemuji. Bagaimana keselarasan antara syair-syair lagu yang dinaikkan dengan kehidupan dari sang pemuji. Apakah itu pikiran, perasaan, tutur kata, dan sikap hidup kita ketika berinteraksi dengan sesama. Mari Bapak-bapak sekalian, kita harus mengubah pola bernyanyi dan puji-pujian kepada Allah dengan benar, yaitu lebih mementingkan hati yang tulus untuk memuji Allah. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah jadikanlah hidup kita sebagai pujian yang manis didengar di hadapan Allah. Nyanyian hidupku bukan sekedar syair lagu dan irama, tetapi nyanyian hidupku adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Itulah nyanyian yang paling manis didengar oleh sesama dan Bapa di sorga. Tuhan memberkati Bapak-bapak sekalian. Amin. Mari Bapak-bapak sekalian, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah-tengah masa pandemi ini, persekutuan kaum Bapak masih bisa bersekutu, walaupun hanya dengan ibadah dalam bentuk online ini. Kami percaya firman Tuhan tetap bisa ditaburkan, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi apapun, dan dengan model apapun. Bapa, kami sangat bersyukur akan penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami harus jujur di hadapan Engkau, bahwa kadang-kadang kami bernyanyi, kadang-kadang kami hendak memuliakan Engkau, tetapi kami tidak tulus. Semua puji-pujian kami kadang-kadang dibarengi oleh tujuan-tujuan lain dalam kepentingan pribadi kami. Tapi lebih dari itu Tuhan, kami juga harus jujur di hadapan Engkau.
Kadang-kadang kidung-kidung kami yang kami naikkan di hadapan Engkau tidak seiring dengan perlakuan kami, pikiran kami, perkataan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, kalau kadang-kadang puji-pujian kami tidak berkenan dan tidak layak di hadapan Engkau, karena yang kami lakukan tidak seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan kami belajar sekarang Tuhan ke depan, kami mau memuji Tuhan lewat seluruh kehidupan kami, karena kami tahu puji-pujian yang sesungguhnya yang berkenan kepada Allah bukan di dalam gedung gereja, bukan di dalam sebuah peribadahan, tetapi di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami, itulah nyanyian yang merdu, yang manis didengar oleh Allah dan juga oleh sesama kami. Tuntun kami para kaum Bapak ini Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat menjadi ayah yang bijaksana, suami yang bijaksana Tuhan, bagi keluarga kami, sehingga lewat kami semua ini Tuhan, keluarga kami diberkati. Kami sungguh-sungguh menjadi panutan buat anak-anak dan istri, bahkan keluarga besar kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tahu di saat-saat masa pandemi seperti ini, saat-saat yang sulit bagi kehidupan beberapa kaum Bapak di antara kami. Ada yang mungkin saja Tuhan kehilangan pekerjaan, atau ada yang mungkin saja Tuhan usaha-usahanya menurun drastis, dan lain sebagainya. Tuhan, dari tempat ini hamba berdoa untuk setiap anggota persekutuan kaum Bapak di rumah mereka masing-masing. Mereka yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, mereka yang saat ini sedang bergumul dengan usaha-usaha mereka Tuhan. Mereka juga yang mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit, apapun juga itu penyebabnya. Tuhan tolong jamah, kuatkan dan berkati para Bapak ini Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati semua keluarga mereka, agar virus corona yang sedang melanda bangsa kami ini, bahkan di seluruh dunia, dapat kami hindari Tuhan. Tuhan juga ajar kami, supaya kami bertanggung jawab terhadap hidup ini Tuhan, dengan menjalankan semua pola hidup yang benar, protokol kesehatan yang benar Tuhan, supaya kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Karena kami tahu bahwa ketika kami tertib dan disiplin menjalankan protokol kesehatan, itu adalah bagian tanggung jawab kami sebagai orang percaya, adalah bagian hormat dan taat kami kepada Tuhan, supaya hidup kami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, Engkau memberkati para pengurus PKB, baik di tingkat sektor maupun di tingkat jemaat, yang sedang berupaya untuk menjalankan seluruh program kerja yang sudah mereka canangkan dalam situasi pandemi ini. Tuhan tolong supaya lewat program-program kerja yang sudah dicanangkan oleh para pengurus PKB, semua dapat berjalan dengan baik, dan itu dapat memberkati para kaum Bapak di jemaat GPIB Bethesda ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh pendeta yang ada di jemaat kami, baik pendeta jemaat, pendeta ketua majelis jemaat, pendeta domisili maupun pendeta emeritus yang berada di wilayah pelayanan GPIB Bethesda ini. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan melindungi keluarga mereka, Tuhan juga jaga dan berkati serta tolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Tuhan lindungi supaya mereka semua terhindar dari sakit penyakit atau apapun mara bahaya yang tidak kami semua ingini. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang hendak kami minta kepadamu. Tapi kami tahu kami punya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru syafaat kami dan akan melengkapi dan menyempurnakan semua doa kami. Oleh karenanya, doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku, terimalah. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi Allah di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Silakan duduk. Ya, sebelum mengakhiri ibadah, kita akan mendengarkan sebentar warta Pelkat PKB. Yang pertama adalah ucapan syukur, ucapan terima kasih buat pelayan firman Penatua Samuel Pande, kesaksian pujian vokal grup PKB Sektor Galilea, pelayanan dalam ibadah pada malam hari ini dari Sektor Yerusalem, kami ucapkan terima kasih, dan petugas multimedia. Kiranya pelayanan Bapak Ibu berkenan bagi Allah di sorga. Jadwal ibadah PKB tanggal 23 Juli 2021 yang bertugas adalah dalam pelayanan ibadah dari Sektor Hosiana dan pengisi kesaksian pujian dari vokal grup PKB Sektor Sion. Demikian warta
PKB, terima kasih. Mari Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Amanat pengutusan untuk kita semua saat ini adalah: masuklah dalam kehidupanmu sehari-hari, jadikanlah hidupmu nyanyian indah dan yang manis didengar oleh Allah dan oleh semua orang di sekitarmu. Bapak-bapak sekalian, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.